Di mata kami, di hadapan kami sebagai anak-anak, beliau adalah sosok panutan, sosok yang penuh dengan kesabaran dan keteguhan, serta keistiqomahan dalam membimbing putra-putrinya, sekaligus para santri. Beliau adalah sosok yang bisa dibilang sangat telaten sekali, sangat telaten sekali dengan santrinya. Jadi saya belajar itu kulaan seperti itu. Saya itu tidak pernah membayangkan. Oh, saya besok itu mau, enggak pernah membayangkan. Sama sebagaimana hari-hari sebelumnya, Ba'da Asyar di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Simpang 5, Desa Purwajaya, Banjarmargo, puluhan santri tampak serius mengaji kitab kuning. Mereka adalah para santri dari Pondok Pesantren Darul Islah yang diasuh Kiai Haji Sodikul Amin. Ada sejarah panjang di balik perjalanan Pondok Pesantren Darul Islah, dan sosok yang melekat di belakangnya bernama Kiai Haji Sodikul Amin. Bagaimana perjalanan sosok Kiai Haji Sodikul Amin di bumi Ruwajurai? Simak kisah selengkapnya. Kiai Haji Sodikul Amin saat ini mengemban amanah sebagai Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Lampung untuk masa hikmat 2023-2028. Mendirikan Pondok Pesantren Darul Islah pada tahun 1999, kiprah sang kiai dalam menyebarkan ajaran Islam di bumi Ruwajurai memiliki perjalanan panjang yang tak selalu lurus. Kiai Haji Sodikul Amin lahir di Kliteh, Jawa Tengah pada 28 Juni 1962. Anak kelima dari 6 bersaudara ini telah menjadi yatim pada usia 9 tahun atau saat kelas 3 SD. Orang tua saya itu seorang kiai kampung, kiai kecil lah di kampung. Sukanya nyari berkat. Jadi ke sana-sana itu seringnya nyari berkat. Jadi saya gede ini karena sering dikasih makan berkat, maka menjadi berkah. Ditinggal ayah untuk selamanya serta kondisi perekonomian keluarga yang minim membuat sang kiai yang ketika itu masih duduk di kelas 3 SD bersama adik bungsunya hijrah dari rumah ke Sukorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua kakak adik yang masih kecil tersebut melakukan perjalanan tanpa didampingi orang dewasa. Mereka menaiki bus dari Kliteh hingga Sukorejo. Di Sukorejo, sang kiai tinggal bersama sang kakak. Kondisi perekonomian keluarga membuatnya tidak bertopang dagu. Sejak kecil, di tanah perantauan pertamanya tersebut, sambil sekolah, sang kiai sudah bekerja. Bermodal sepeda ontel yang diberikan sang kakak, sang kiai bekerja mulai dari mencari sekam, mencari kayu di hutan, hingga menjual es keliling kampung. Beliau bisa menempuh jarak 10-an kilometer mengayuh sepeda saat bekerja. Uang yang didapat kemudian digunakan untuk membiayai sekolah, membeli seragam, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selepas SD, Kiai Haji Sodikul Amin melanjutkan pendidikan formal ke jenjang menengah pertama, tepatnya di MTS Al-Huda Banyuwangi. Pada saat bersamaan, beliau juga memperdalam ilmu agama di Madrasah Diniyah pada malam hari. Jadi pagi habis jam 6 itu sampai jam setengah 9 ngaji, jam 9 sampai jam 12 saya kerja, termasuk nyari kayu, termasuk jual es keliling. Nanti habis zuhur saya sudah sekolah di MTS. Gitu. Jadi nggak ada istirahat. Nanti malam saya juga diniyah dan dituntut kalau diniyah itu. Di MTS juga ada hafalan, sore juga, malam juga ada hafalan. Terus saya berpikir sendiri, saya harus hafal bagaimana. Setiap saya jualan es, itu nadom-nadom yang kecil-kecil itu tak tulis.
tak tulis, ada kadang 5 nadom, kadang 10 nadom, sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu tak tempel di sepeda. Sepeda itu kan ada ininya di depan itu ya, cepitannya rem itu kan, sepeda dulu. Tak tulis gede, gitu. Jadi saya sambil jualan es, ya, itu ngapalin yang itu, yang saya tulis itu. Tapi kan saya saran nulis kan di di kertas yang tebal biar nggak ngeluntung gitu loh. Gitu caranya saya hafalan begitu. Jadi nanti habis zuhur pelajaran untuk MTS yang harus dihafalkan saya sudah hafal. Nanti malam nadom jurmiyah, nadom alfiyah, nadom apa saja itu saya hafalkan di waktu saya jualan es. Setelah jenjang menengah pertama, Kiai Haji Shodiqul Amin memutuskan tidak melanjutkan pendidikan formal karena keterbatasan biaya. Beliau memilih hanya meneruskan pendidikan di pondok pesantren. Di pondok pesantren, beliau menekuni setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat ula selama 4 tahun, wusto selama 2 tahun, dan ulia selama 2 tahun. Kiai Haji Shodiqul Amin tercatat menjadi santri di pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Darul Abrol Sukorejo, Banyuwangi hingga tahun 1989. Setelah itu saya tidak sekolah lagi, cuman di pondok, nerusin sekolah diniyahnya itu. Jadi sekolah diniyah itu dari kelas 1 ULA sampai 4 lulus. Kemudian wusto itu 2 tahun, kemudian ulia itu 2 tahun. Jadi penuhnya itu 4, 2, 2. Jadi 8 tahun sudah lulus di sekolah. Setelah itu saya diangkat jadi pengurus. Jadi pengurus pondok. Pertama saya dari sekretaris pondok. Ya, secara otomatis kalau sudah jadi pengurus itu sudah jadi seorang ustadz, gitu. Seorang ustadz. Dan anehnya saya dulu juga nggak kepikir, ustadz saya yang ulia itu nikah, sudah tidak aktif di pondok. Saya yang baru tamat tahun itu, tahun berikutnya suruh ngajar di kelas yang sama. Jadi tamatan ulia, ngajar ulia. Gitu. Dan itu saya nggak punya modal. Akhirnya saya itu diomongi sama guru saya, namanya Pak Mahfud Rosid. Ya udah kalau kamu nggak bisa ngajar, pagi belajar di tempat saya, kalau sore nanti sampean buat ngajar. Jadi saya belajar itu kulaan seperti itu. Pagi saya nyari, sore saya jual, gitu. Terus setiap guru saya itu longgar waktu, saya ke sana. Dan itu jaraknya ada 3 kilo. Saya bawa sepeda ontel itu, 3 kilo. Itu setelah saya jadi ustadz. Setahun setelah menjadi pengurus pondok pesantren, Kiai Haji Shodiqul Amin kemudian diamanahkan menjadi kepala sekolah madrasah diniyah di pondok pesantren tersebut. Selain itu, beliau juga menjadi pengurus majelis pembina atau mabin madrasah diniyah di Banyuwangi. Pada tahun 1990, Kiai Haji Shodiqul Amin menikahi Hajah Siti Komariah. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 5 orang anak. Pernikahan yang berlangsung di Lampung tersebut bermula saat Kiai Haji Shodiqul Amin berkunjung ke rumah kakaknya yang telah lebih dahulu menetap di Lampung. Di sana beliau kemudian berkenalan dengan Hajah Siti Komariah yang saat itu menjadi santri sang kakak. Setelah menikah, beliau sempat membawa istrinya kembali ke Banyuwangi hingga akhirnya beliau memutuskan hijrah dan menetap di Lampung. Di bumi Ruwajurai, Kiai Haji Shodiqul Amin pertama kali tinggal bersama sang kakak di Tulung Damar, Bekri, Lampung Tengah. Di lokasi tersebut, ia mendirikan pondok pesantren selama 2 tahun. Dari Lampung Tengah,
beliau kemudian hijrah ke Unit 3 Tulang Bawang. Beliau mengasuh pondok pesantren di lokasi tersebut selama 7 tahun. Hingga akhirnya beliau hijrah ke Unit 1 Tulang Bawang. Tepatnya di Simpang 5, Desa Purwajaya, Banjarmargo. Di lokasi terakhir inilah Kiai Haji Shodiqul Amin mendirikan pondok pesantren Darul Islah yang awalnya hanya musola berukuran 8 x 6 meter persegi, tepatnya pada tahun 1999. Saya pindah dari Unit 3 ke sini, yang ikut saya itu cuma 3 santri. Yang lain itu nggak mau ikut sini. Ya sudah, kalau kamu nggak ikut sini, ya sudah, mau kemana, pindah kemana, monggo. Ini saja saya numpang dulu. Ada orang Indo Lampung, itu namanya Pak Haji Didik Soeharto, Pak Haji Mutohar, itu punya tanah di sini. Ya, saya numpang. Setelah saya numpang, saya dikasih 20 kali 100 meter. Itu dihibahkan ke saya untuk pembangunan pondok. Itu awalnya. Saat ini, pondok pesantren Darul Islah berdiri di atas lahan seluas 9 hektar. Tidak hanya pendidikan agama, pondok pesantren Darul Islah kini telah memiliki sekolah formal. Pada 2006, SMP Darul Islah berdiri. Bersamaan dengan berdirinya TK Darul Islah, pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Darul Islah dan SD Al-Quran Darul Islah pada tahun 2014 melengkapi pendidikan formal di lingkungan pondok pesantren Darul Islah. Kemudian disusul SMK Hasyim Asy'ari Darul Islah pada tahun 2016 dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Darul Islah pada tahun 2020. Berbekal pengalaman dan kemandirian saat menuntut ilmu, Kiai Haji Shodiqul Amin memilih mempertahankan metode pendidikan yang pernah ia dapatkan untuk diterapkan di pondok pesantren Darul Islah. Walau begitu, beliau mengaku terbuka untuk menerapkan metode-metode pendidikan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Metode yang lama itu saya pakai. Metode yang baru juga saya pakai saat ini. Nah, kalau metode yang lama, al-muhafadzatu bil qadimis sholih, itu bahasanya, wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu motonya. Jadi, mempertahankan yang lama itu baik, terus mengadakan yang baru itu juga lebih baik. Nah, wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, yang saya terapkan dulu itu seperti ngaji bandongan, seperti ngaji sore tadi habis maghrib itu namanya bandongan. Ada ngaji sorokan, sorokan itu 1 per 1. Jadi 1 santri menghadap guru 1. Gitu. Nanti yang satunya juga menghadap lagi, yang satunya menghadap lagi. Itu namanya sorogan. Kalau bandongan ngaji bareng-bareng, mendengarkan bahwa kitab ditulis. Nah, seperti sore tadi, itu namanya bandongan. Itu sistem lama. Sistem lama yang sampai sekarang masih diabadikan di pondok pesantren. Itu memang tidak bisa dihilangkan. Sekalipun ada pendidikan yang lebih hebat, dua-duanya itu tidak boleh dihilangkan. Dari perjalanan beliau dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta keistiqomahan, beliau fokus pada tafakuh fiddin, mengaji kitab kuning, sehingga melahirkan para alumni dan para santri yang terus ikut berjuang di tengah-tengah masyarakat dalam bidang pendidikan dan pondok pesantren. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Shodiqul Amin di samping sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Islah Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sekaligus Rois Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, di mata kami, di hadapan kami sebagai anak-anak
Beliau adalah sosok panutan, sosok yang penuh dengan kesabaran dan keteguhan, serta keistiqomahan dalam membimbing putra-putrinya, sekaligus para santri. Berkah dari keistiqomahan dan ketekunan beliau, serta kesederhanaan, serta ketekunan. Saya sendiri pribadi ini awal mula ada di Darul Islah ini memang berangkat dari seorang santri yang pada waktu itu saya melihat sosok pengasuh Al-Mukarram Romo Kiai Shodiqul Amin ini seseorang kiai ataupun tokoh yang memang betul-betul gigih dalam menyebarkan agama Islam, menebarkan kebaikan. Saya melihat sendiri kegigihan dari pengasuh Al-Mukarram Kiai Shodiqul Amin ini tidak hanya sekedar mendidik dari segi luarnya saja atau dari segi dohirnya saja, tapi dari segi batinnya ini sangat luar biasa. Terbukti saya masih ingat betul itu. Saya masih ingat betul. Sebelum subuh atau pukul 4, pokoknya sebelum subuh itu Al-Mukarram pengasuh Abah Yai Shodiqul Amin ini rela berkeliling di asrama, membangunkan santri-santrinya. Untuk apa? Untuk mengajak sholat malam. Ini saya kira sosok atau pendidikan yang sangat luar biasa yang pada waktu itu saya alami sendiri. Untuk peran daripada pengasuh yang sampai saat ini kami rasakan, karena dulu sampai sekarang juga saya alhamdulillah masih di sini. Jadi peran pengasuh yang sampai saat ini masih istiqomah beliau melakukan ini adalah pengajaran. Jadi beliau tidak henti-hentinya melakukan pengajian ataupun pengajaran kepada santri-santrinya, meskipun dalam keadaan yang mungkin banyak kesibukan, beliau banyak agenda yang tidak bisa ditinggalkan, akan tetapi menyempatkan waktu, beliau tetap memberikan pengajaran hingga sampai saat ini kepada santri-santrinya. Saya itu tidak pernah membayangkan. Oh, saya besok itu mau, enggak pernah membayangkan. Karena ada pepatah Jawa, kowe lek mondok ora usah kepengin dadi opo-opo. Asal kowe mondok sing tenanan, kowe engko bakal dadi opo-opo. Ya itu saya pegang itu. Saya tamatan MTS. Karena saya yakin gitu, dengan mukjizat Al-Quran itu bisa mengalahkan semua yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.